Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Kamis kemarin, IHSG ditutup naik 0,39% ke angka 6.507. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham yang telah di request yang akan saya analisa. Silakan tunggu video bagian kedua yang akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview saham JPFA dan DOIT yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari Kamis kemarin, JPFA ditutup naik 0,28% ke harga 1.775. Bandar dan asing terlihat melakukan distribusi pada kenaikan ini. Saat ini JPFA masih berada di bawah garis resisten di harga 1.850. Jika JPFA gagal naik di atas resisten ini minggu depan, JPFA lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya. Berikutnya saham DOIT. DOIT ditutup naik 0,87% ke harga 575. Bandar dan asing terlihat melakukan akumulasi pada kenaikan ini. DOIT masih berpeluang untuk naik menembus resisten di harga 590 minggu depan. Untuk trading plan-nya masih sama dengan analisa pada video sebelumnya. Saham yang pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ACE. ACE pada perdagangan hari Kamis kemarin masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 2% lebih ke harga 1.635. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini ACE telah turun menembus support di EMA 50 dan berada dekat dengan support berikutnya sekaligus support kuat di EMA 150 di sekitar harga 1.620. Garis MACD saat ini juga sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan sedikit distribusi pada penurunan 2% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 4 hari terakhir ini asing telah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, ACE masih berpeluang untuk mencoba bertahan di atas garis support di harga 1.620. Jika minggu depan ACE gagal bertahan di atas garis support ini, maka ACE akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 1.500. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas, saran saya sebaiknya cut loss apabila ACE gagal bertahan di atas garis support di harga 1.500. Dan untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar garis support di EMA 150 atau di sekitar garis support di harga 1.500. Saat terlihat adanya tanda-tanda rebound, teman-teman boleh entry. Dan sebaiknya trading jangka pendek saja. Karena dari bentuk trennya saat ini ACE sudah mulai downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BRPT. BRPT pada perdagangan hari Kamis kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 1% lebih ke harga 4.090. Bisa kita perhatikan di grafik. Dari grafik bisa kita lihat BRPT masih sangat uptrend. Dan kenaikannya juga masih sangat bagus, enggak naik terlalu tajam. Garis MACD juga masih mengarah ke atas saat ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada
perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan hari Kamis kemarin. Sedangkan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang sangat besar. Melihat data yang ada, peluang BRPT untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Untuk teman-teman sudah mempunyai saham yang di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saham ini masih sangat uptrend dan belum terlihat tanda-tanda adanya penurunan. Dan untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, untuk lebih amannya sebaiknya tunggu saham BRPT turun atau adanya pullback sementara. Karena sebuah saham nggak mungkin naik terus menerus. Pasti ada waktu untuk sideways atau turun sementara. Untuk best buy-nya sebaiknya tunggu sekitar harga 4.000 atau di harga 3.900. Support terdekat sebenarnya berada di harga 3.650 di sekitar daerah sini. Ini support untuk BRPT saat ini. Jika support di harga 3.650 ini terlewati, baru terkonfirmasi garis uptrendnya mulai patah. Tapi saat ini saya melihat peluang BRPT untuk naik masih sangat tinggi. Jadi saham ini masih sangat layak untuk di hold dan diamati. Selama asing masih terus mengakumulasi saham ini. Saham selanjutnya akan saya analisa adalah saham INKP. INKP masih melanjutkan penurunan pada perdagangan hari Kamis kemarin dan ditutup turun 3% lebih ke harga 7.500. Bisa kita perhatikan di grafik ini, INKP masih sangat downtrend dan telah turun menembus support di harga 7.700. Garis MACD saat ini masih sideways. Tapi kalau saya lihat masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan distribusi pada perdagangan hari Kamis kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, dalam 1 minggu terakhir ini, asing terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, saya melihat INKP masih berpeluang untuk melanjutkan penurunannya minggu depan. Dengan target support berada di harga di sini 6.500. Dan jika kita lihat dari grafik yang jangka waktu selama ini, saat ini INKP lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan karena sudah sangat downtrend. Jadi saran saya sebaiknya jauhin dulu saham INKP. Beberapa hari ke depan INKP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan sementara. Karena nggak ada saham yang selalu turun terus menerus. Pasti ada 1-2 hari dia rebound sementara. Tapi saran saya jangan entry dulu. Tunggu adanya perbaikan arah baru mulai entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham UNTR. UNTR pada perdagangan hari Kamis kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 26.075. Setelah 3 hari sebelumnya sempat naik setelah menyentuh harga 25.300. Bisa kita lihat di grafik, UNTR masih gagal naik menembus resisten di EMA 50. Bisa kita lihat di candle ini, setelah menyentuh garis EMA 50, saham ini mulai turun kembali. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways dan cenderung mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas bandar melakukan distribusi dengan jumlah besar. Sedangkan asing dalam 2 minggu terakhir sampai 3 minggu terakhir ini terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat UNTR lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Dengan support berada di sekitar harga 25.500. Jika support di harga 25.500 ini terlewati, maka UNTR akan mulai downtrend kembali dan berpeluang untuk turun menuju harga 24.000.
Jadi sebaiknya amati dulu saham UNTR. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, saran saya cut loss apabila UNTR gagal bertahan di atas harga 25.500. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BMRI. Saham BMRI pada perdagangan hari Kamis kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 2% lebih ke harga 7.800. Bisa kita perhatikan di grafik, pada kenaikan hari Kamis ini terbentuk gap up yang lumayan jauh dan bentuk candle yang menurut saya kurang bagus karena terbentuk shadow yang lumayan panjang. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari Kamis kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing pada hari Kamis kemarin melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Bisa kita lihat di sini, resisten terdekat berada di harga 8.000 yang masih gagal dilewati BMRI pada hari Kamis kemarin. Minggu depan BMRI masih berpeluang untuk naik untuk mendekati harga 8.000 ini. Tapi saran saya sebaiknya hati-hati apabila terjadi perbalikan arah dalam beberapa hari ke depan. Karena walaupun terlihat bandar dan asing melakukan akumulasi, bentuk candle ini menurut saya kurang bagus. Jadi teman-teman sebaiknya waspada adanya perbalikan arah. Dan jika harga 8.000 ini terlewati, maka BMRI akan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 9.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.